Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 15 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Kepala Operasi Damai Cartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani menyebut 12 jenazah pendulang emas korban kelompok kriminal bersenjata atau KKB telah teridentifikasi. Saat ini jenazah telah diserahkan ke keluarga dan rencananya akan dimakamkan di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens telah berhasil menemukan 14 jenazah pendulang emas korban kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan LQ Skobak di Distrik Serandala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berbicara pada media Senin 14 April, Kepala Operasi Damai Cartens Brigjen Polisi Faisal Ramadhani mengatakan 12 jenazah dari total 14 jenazah telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Rencananya ke-12 jenazah tersebut akan dimakamkan di Distrik DKI. Kondisi jenazah yang sudah tidak terlalu bagus untuk dibawa ke wilayahnya seperti itu. Sejauh ini belum ada yang dikabarkan ada luka tembak. Tapi kemungkinan masih ada ya. Kemungkinan masih ada beberapa jenazah lagi dari hasil keterangan, tapi nanti kita dalami. Tapi sampai sejauh ini kita pastikan di titik-titik yang diketahui dari saksi-saksi, kita akan coba dalami. Ia menambahkan sebanyak 500 personel gabungan TNI Polri turut diterjunkan dalam operasi kemanusiaan untuk membantu melakukan pencarian korban pendulang emas sesuai keterangan sejumlah saksi. Sebelumnya pada 6 dan 7 April, KKB melakukan aksi penyerangan terhadap para pendulang emas yang berada di Distrik Serandala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hingga menyebabkan belasan pendulang emas tewas. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiganya adalah Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang diketahui sebagai majelis hakim dalam sidang tersebut. Penetapan tersangka dilakukan pada Minggu 13 April usai pemeriksaan yang berlangsung di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Penetapan tersangka dilakukan pada Minggu malam 13 April. Ketiganya adalah Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang merupakan majelis hakim dalam perkara tersebut. Berdasarkan alat bukti yang cukup, di mana penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi secara maraton, maka pada malam hari tadi sekitar pukul 11.30 tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Penyidik mengungkap ketiga hakim tersebut diduga menerima uang suap dengan total mencapai 22,5 miliar rupiah melalui Muhammad Arif Nurianta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Uang tersebut diduga bersumber dari Arianto, seorang advokat yang merupakan kuasa hukum dari korporasi tersangka dalam perkara ini. Adapun ketiga hakim ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, advokat, dan Ketua PN Jakarta Selatan. Kasus dugaan pengeroyokan di Kecamatan Sedan kepada anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI yang merupakan warga Sarang diduga dilakukan oleh oknum dari Perguruan Silat Pagar Nusa dan kini telah memasuki babak baru.
Oknum yang diduga terlibat dalam insiden tersebut telah ditahan dan kini menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri. Dalam persidangan ini terlihat ratusan anggota Pagar Nusa hadir untuk mengawal kasus yang mereka anggap janggal dan lamban, di mana sudah 3 bulan lebih kasus tersebut tak ada kejelasan, mulai dari audiensi dengan Polsek Sarang dan Sedan namun belum menemui titik terang. Ketua PAC Pagar Nusa Kecamatan Sarang, Daman Huri mengatakan bahwa dirinya bersama anggota lainnya mendatangi Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan. Pihaknya mengaku siap mengikuti semua aturan hukum yang berlaku sesuai hasil sidang. Kita di sini itu aksi solidaritas, makanya dulur kita yang ditahan. Kemarin penangkapan itu udah 3 bulan yang lalu, tapi tidak ada proses sama sekali. Makanya kita di sini itu mencari kejelasan di mana proses yang jelas dari pihak-pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk menindaklanjuti masalah yang kemarin dialami dari dulur kita sendiri. Di sini saya sebagai Ketua PAC Kecamatan Sarang, Pagar Nusa, kita mengawal dari dulur-dulur Pagar Nusa ini, kita mengawal di sini. Dulur kita yang hari ini sidang kita kawal sampai nantinya kejelasan dari pihak kejaksaan maupun kepolisian di sini. Terpenting ada kejelasan, Pak. Kejelasan dari kejaksaan maupun kepolisian kaitannya masalah yang dialami dari dulur kita itu. Rekan yang didukung berapa orang ini, Mas? Yang di dalam ini? Yang di dalam 1 orang. Di warga Sarang juga ya? Ya, Sarang. Dugaan pengeroyokan ini berawal ketika anggota IKSPI menghadiri sebuah acara. Menurut keterangan Ketua IKSPI Cabang Rembang, Sunardi, saat itu anggota mereka mengalami kehabisan bensin dan didorong oleh anggota perguruan silat PN. Malang, mereka malah diberhentikan di balai desa dan dikeroyok oleh oknum Pagar Nusa. Sunardi menyesalkan tindakan tersebut mengingat seharusnya anggota perguruan silat saling membantu bukan malah terlibat dalam konflik. Di HUT atau hari ulang tahun, ketika anak buah saya itu datang pulang terus kehabisan bensin sehingga di step setelah di tengah-tengah hutan langsung dipukuli dari anak-anak Pagar Nusa. Terus terangnya seperti itu untuk kronologinya, Mas Musa. Kalau kondisi korban waktu itu? Waktu kondisi korban waktu tengah malam itu babak belur dan berdarah. Terus ya waktu itu anak-anak buah saya mau terjun, mau di sweeping, tetapi saya bilang jangan. Kalau saya bilang jangan, saya terpaksa mengikuti. Sekarang besok diproses lewat jalur hukum. Kalau dugaan penyebab pengeroyokan, kalau kira-kira penyebab apa? pengeroyokan tidak ada penyebabnya. Karena dia kan pulang tengah malam sehingga kehabisan bensin kok. Loh, kenapa ceritanya mau ditolong kok step tengah perjalanan malah dikeroyok anak-anak Pagar Nusa itu. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Qatar menyatakan komitmennya untuk berinvestasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat kepada Danantara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa komitmen dari Qatar merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia yang selama ini terus diperjuangkan. Qatar menyatakan komitmen berinvestasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat kepada Danantara. Pengumuman itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar, Minggu 13 April. Menurut Kepala Negara, komitmen investasi dari Qatar merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia yang selama ini terus diperjuangkan. Pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, satu dana sama, beliau komit 2 miliar dolar ya. Masing-masing 2. Kita 2, dia 2. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Presiden menambahkan, komitmen investasi tersebut akan digunakan sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.
si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Cahaya Insani Temanggung menyisihkan uang jajan mereka untuk membantu penduduk Palestina. Aksi ini dilakukan bertujuan untuk mendidik para siswa agar memiliki sikap peduli kepada sesama. Siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Cahaya Insani Temanggung, Jawa Tengah menyisihkan uang jajan mereka untuk membantu warga Palestina. Pada Senin 14 April, Kepala Sekolah SDIT Temanggung, Mujiono, mengatakan penggalangan dana tersebut menjadi implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini untuk mendidik para siswa agar memiliki sikap peduli kepada sesama, terutama saudara di Palestina. Sebab siswa perlu dilatih empati sedini mungkin sebagai bagian hidup bermasyarakat kelak. Selain menggalang dana, para siswa dan guru juga melakukan doa bersama agar kedamaian di Palestina bisa segera terwujud. Ini menguatkan ya, karena sudah kita sampaikan berkali-kali, mereka juga paham bahwa persaudaraan itu bukan terbatas hanya dalam satu negara saja, tetapi di luar negara pun menjadi bagian dari saudara-saudara kita. Menyisihkan uang jajan agar anak-anak di Palestina bisa bersekolah kembali. Berarti uang jajan itu tadi ya yang didonasikan ya? Ya. Kenapa mendonasikan uang itu? Peduli atau gimana? Peduli. Uang donasi yang terkumpul sebanyak 6,5 juta akan disalurkan melalui Rumah Zakat Indonesia untuk kemudian diberikan kepada warga Palestina. Bubur pedas merupakan makanan khas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Bukan sekedar makanan, nyatanya bubur yang terbuat dari sayuran dan rempah-rempah alam tersebut menjadi media mempererat tali silaturahmi masyarakat Sambas. Nah, seperti apa semangkuk bubur berperan dalam memperkuat persaudaraan? Simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini.
Jika berkunjung ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tak afdol rasanya jika tidak mencoba makanan khas tempat yang cukup dikenal hingga mancanegara, yakni bubur pedas. Bubur pedas nyatanya tak sekedar menjadi makanan khas masyarakat Sambas, melainkan juga sebagai media yang dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga desa yang satu dengan yang lainnya. Lantaran proses pengerjaannya yang dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat masih mempertahankan cara bergotong royong dalam membuat makanan yang terbuat dari bahan alam dan rempah-rempah tersebut. Salah satunya di Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Proses pembuatan bubur pedas ini dimulai ketika matahari terbit, saat pakis lemidi yang menjadi bahan utama tumbuh liar di pinggir jalan maupun area perkebunan yang masih segar. Tumbuhan dengan nama latin Stenosalaina palustris itu menjadi bahan utama dalam membuat bubur pedas. Setelah pakis yang diambil dirasa sudah cukup, sejumlah warga berkumpul di salah satu rumah untuk bersama-sama membuat makanan khas ujung Borneo tersebut. Para warga berbagi tugas mulai dari menyiapkan bahan tambahan lainnya yang dikumpulkan secara swadaya, membuat bumbu utama, hingga proses memasak. Untuk memasak bubur pedas ini, semua bahan dicincang halus dan dibersihkan, dan dimasukkan satu persatu ke dalam air mendidih yang sebelumnya sudah ditaburi bumbu utama, penyedap rasa, dan terasi. Setelah diaduk sampai tercampur rata dan teksturnya lembut, bubur pedas siap disajikan dengan pelengkap ikan teri dan kacang tanah hingga perasan jeruk limau. Kandungkan silaturahmi, keluarga nyatukan keluarga, gaya be. Dua muda, upaya dah anilang lah muda, cahaya bubuk padas. Ya Sambas ya. Kenalkan tiap muda gitu ya. Kenalkan yuk biak muda ya, supaya dah anilang anuannya ya, bubur padas ya. Kebanggaan orang Sambas lah udah bubur padas. Membuat bubur pedas secara bersama-sama mulai dari orang tua hingga anak muda diharapkan dapat terus melestarikan makanan khas dari generasi ke generasi sehingga tak luput ditelan zaman. Mengingat makanan yang satu ini disebut-sebut telah hadir sejak zaman penjajahan sebagai makanan alternatif saat perang untuk menghemat biaya. Salah satu komunitas lingkungan yang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Memanfaatkan teknik sablon, ragam motif cantik tercipta pada kerajinan tangan yang dihasilkan. Bagi sebagian orang, sampah plastik seperti halnya kantong kresek merupakan benda yang sudah tidak dapat diolah lagi. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan plastik, jumlah sampah plastik pun semakin bertambah. Melihat fenomena tersebut, siapa sangka komunitas lingkungan yang ada di Bulungan, Kalimantan Utara, Debur Indonesia, justru menemukan peluang bisnis. Oleh komunitas yang beranggotakan 7 orang tersebut, limbah plastik rumah tangga mampu disulap menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Pendiri Debur Indonesia, Oda Parwati menjelaskan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan hanya membutuhkan limbah plastik kresek berukuran 40 cm, gunting, gelas plastik, mesin sablon, dan pendingin. Limbah plastik yang telah dibersihkan kemudian digunting kecil-kecil berbentuk segi 4 agar menciptakan motif yang cantik. Setelah itu ditekan menggunakan mesin sablon di suhu 150 derajat Celcius dalam waktu 100 detik. Kemudian didinginkan selama 1 menit.
dan siap dijahit menjadi pouch atau tas kantong, tote bag atau tas jinjing, hingga lanyard atau wadah kartu identitas. Untuk motifnya ada beberapa macam karena salah satu contohnya ini adalah taburan warna putih dan sebaliknya juga ada taburan warna hitam dan ada beberapa taburan dari warna kuning, warna merah dan kami juga buat ini gambar atau lukisan batik. Tak hanya limbah kantong kresek, limbah plastik lainnya seperti bungkus makanan ringan juga dimanfaatkan pihaknya untuk membuat lukisan wajah. Adapun harga kerajinan limbah plastik tersebut bervariasi yang dibanderol mulai dari Rp45.000 hingga Rp250.000 per produk. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat siap menggelar ajang balap mobil sport pertama di Indonesia, yaitu GT World Challenge Asia tahun 2025. Ajang ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, khususnya di NTB, untuk unjuk gigi bahwa mampu menjalankan ajang balap mobil di bawah naungan Federasi Automobil Internasional. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat siap menjadi tuan rumah dari gelaran balap mobil sport pertama tingkat dunia, GT World Challenge Asia tahun 2025. Sebanyak 8 pabrikan mobil ternama bersama 54 orang pembalapnya dijadwalkan bakal mengaspal di lintasan sepanjang 4,3 km itu pada tanggal 9 sampai 11 Mei mendatang. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priyandi Satria pada Minggu 13 April mengatakan seluruh persiapan mulai dari homologasi sirkuit hingga teknis penyelenggaraan telah dimantapkan sepenuhnya dan akan dilakukan simulasi sepekan sebelum gelaran dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin seluruh rangkaian balap berjalan lancar dan kondusif. Dia menjalankan balapnya ini kan ada perangkatnya, ada bendera, ada LED, ada digital flag, ada marshal segala. Ini akan dilakukan training 1 minggu sebelum balapnya ya. Menyesuaikan karena kalau contohnya motor jatuh, orangnya pisah dengan motornya ya. Sementara kalau mobil kecelakaan, orangnya ada di dalam mobil. Jadi cara penanganannya beda. Belum lagi kalau mobilnya misalnya terbakar. Siapa duluan yang masuk? Apakah marshal duluan ataukah dokter duluan? Priyandi menambahkan gelaran GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika akan menjadi putaran keempat setelah dilaksanakan di Thailand. Seluruh logistik dari tim pembalap dijadwalkan tiba di Lombok pada 3 hari sebelum pelaksanaan melalui pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat. Ajang balap mobil bergengsi ini pun bakal dibuka untuk penonton umum dengan harga tiket yang dibanderol Rp50.000 per lembar. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Keseriusan Bupati Pati Sudewo dalam menata kota dibuktikan dengan mendatangkan tim arsitektur terbaik yaitu PT Penta untuk mendesain ulang tempat-tempat publik seperti Masjid Baitunur, Gor Pesantenan, serta alun-alun Kembang Joyo. Bupati Pati Sudewo bersama tim arsitektur dari PT Penta melakukan peninjauan langsung di alun-alun Kembang Joyo. Bupati Sudewo mengatakan perencanaan dan desain perbaikan alun-alun Kembang Joyo diserahkan sepenuhnya kepada tim arsitektur dari PT Penta agar hasilnya lebih efektif dan produktif. Pihaknya pun berharap desain terbaik dapat rampung dalam waktu 1 bulan, sehingga pemerintah Kabupaten Pati dapat memberikan alokasi anggaran perubahan. Sama tim untuk melihat seperti apa kita memanfaatkan alun-alun Kembang Joyo ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada arsitektur untuk melakukan konsep sampai pada desain bagaimana supaya alun-alun Kembang Joyo ini bisa dimanfaatkan lebih produktif, lebih efektif, dan memberikan daya dukung keindahan, kebesaran, kemegahan Kota Pati. Saya serahkan sepenuhnya kepada ahlinya. Sementara itu, arsitektur landscape PT Penta, Handaya Wuri, menuturkan bakal membuat review lahan yang ada dan membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai lokasi alun-alun Kembang Joyo cukup strategis, mudah diakses dan potensial. Selain itu, nantinya akan direview kembali akses-akses baru yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Aspek budaya juga tetap dikonsep agar selaras dengan kultur masyarakat Pati. Langkah awalnya kita akan membuat review dari lahan yang ada, kemudian membuat site plan baru sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian bisa sustainable, jadi jangka panjang juga bisa tetap terjaga sampai kapanpun masyarakat bisa memanfaatkan. Cukup strategis dan jaraknya juga tidak jauh sebetulnya, jadinya akan mudah diakses dan akan kami coba review akses-akses baru yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan bisa meningkatkan fungsi. Sangat potensial dan sebagian sudah matang, jadi tinggal dikembangkan. Mudah-mudahan bisa cepat kami ini juga reviewnya dan bisa diusulkan konsep baru yang bisa membanggakan masyarakat juga ya Pak. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Tercatat ada 40.000 warga Kota Semarang yang telah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam, meminta masyarakat untuk mengikuti program tersebut dengan cara mendatangi puskesmas di wilayahnya masing-masing. Beginilah suasana masyarakat yang tengah mengantri untuk melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Pandenaran, Kota Semarang. Tidak hanya orang tua dan lansia, para remaja hingga orang dewasa juga turut memanfaatkan program tersebut. Berbagai keluhan masyarakat, baik keluhan kondisi fisik maupun mental, dilakukan screening. Salah seorang warga Semarang, Tri Handayani, mengaku senang dengan adanya program tersebut. Menurutnya, cek kesehatan ini dapat untuk mencegah penyakit sejak dini.
bagus, karena dari kita tidak tahu menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita cegah dari apa atau apa. Dari dokter juga menyarankan memberi nasihat yang bagus. Untuk saat ini, kalau Panjenengan itu tahu informasi cek kesehatan gratis dari mana? Dari kita kan ikut kader posyandu, jadi kan kita diberitahu untuk tanggal sekian kita harus cek kesehatan. Jadi hari ini Bu ulang tahun? Enggak yang enggak ya untuk ulang tahun untuk umum, tapi kalau untuk kader diwajibkan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam meminta kepada masyarakat untuk mengikuti cek kesehatan gratis di puskesmas wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah untuk CKG ya, cek kesehatan gratis untuk masyarakat Kota Semarang, alhamdulillah masih terus berlanjut. Artinya masyarakat masih cukup atensi untuk melakukan kegiatan ini. Dalam satu hari kurang lebih 39 puskesmas yang kita miliki sama satu rumah sakit di Mijen sana, itu kurang lebih antara 1.400 sampai 1.500-an dalam satu hari perharinya. Jadi mereka memang kemarin kita minta satu puskesmasnya mungkin sekitar 30-an. Bahkan kemarin di akhir April sebelum akhir Maret sebelum Lebaran saya sampaikan sama teman-teman kalau nanti habis Lebaran itu bisa dinaikkan sekitar 50-an per hari untuk kuotanya di masing-masing puskesmas. Capaiannya berapa ya? Ya kurang lebih sudah antara 40-an ribu ya Mas. Paling banyak ada di usia di atas 18 tahun sampai 60, kemudian disusul untuk yang lansia. Dinas Kesehatan Kota Semarang juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 1.328 calon jemaah haji Kendal mengikuti kegiatan manasik haji pertama yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama setempat yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Bertempat di Pendopo Tumenggung Baurekso, jumlah jemaah haji Kendal pada tahun ini mengalami peningkatan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pembekalan bagi para calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pada tahun 2025 ini, jumlah calon jemaah haji asal Kendal mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 lalu, jumlah jemaah haji hanya 978 orang, namun tahun ini bertambah menjadi 1.328 calon jemaah haji, belum termasuk pendamping dan tim kesehatan haji. Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Maisaroh mengatakan, peningkatan jumlah jemaah ini merupakan dampak dari penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah. Menurut Maisaroh, hingga saat ini sebagian besar calon jemaah sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Namun demikian, jika hingga batas waktu tertentu masih ada jemaah yang belum melunasi, maka akan digantikan oleh calon jemaah cadangan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Para calon jemaah haji asal Kendal akan diberangkatkan tanggal 7 Mei 2025 yang terdiri dari 5 kelompok terbang. Untuk jemaah haji tahun 2025 ini sejumlah 1.328. Perbandingannya cukup besar dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin adalah 970-an, saat ini 1.328. Untuk jemaah haji Kabupaten Kendal sudah karena jemaah haji ini dibagi beberapa klasifikasi. Yang pertama jemaah haji reguler, kemudian jemaah haji pendampingan penggabungan, ini untuk yang lansia dan saudara, kemudian jemaah haji cadangan. Untuk jemaah haji reguler ini sudah hampir full semuanya, yang tidak melunasi nanti akan diisi oleh jemaah haji cadangan. Kemudian secara umum kita sudah punya stok persiapan untuk yang siap berangkat adalah melebihi, yaitu 1.400 jamaah, sehingga sewaktu-waktu cadangan dibutuhkan untuk menutup jamaah haji reguler yang tidak melunasi, maka sudah siap semuanya.
Terkait manasik haji ini apa aja yang diberikan materinya? Manasik haji ini yang pertama adalah teknis pelaksanaan ibadah haji, baik secara fikih hajinya, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah dan keadaan-keadaan di Arab Saudi. Pun demikian juga disampaikan tentang persiapan kesehatan jamaah haji. Apakah ada yang jadi concern khusus Bu di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya atau masih sama? Relatif masih sama ya. Cuma alhamdulillah untuk para jamaah haji ini tahun ini lebih selektif banget di sisi kesehatannya, sehingga praktis insya Allah para petugas haji ini insya Allah bisa menanggulangi semua soal kesehatan jamaah haji, karena tidak ada yang jamaah haji yang sakitnya parah betul. Ini kita sudah seleksi sebaik mungkin. Salah satu calon jemaah haji asal Kaliwungu, Edi Prayitno, mengaku bersyukur akhirnya bisa berangkat tahun ini setelah mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Edi mendaftar haji sejak tahun 2012, di mana seharusnya berangkat tahun 2023. Saya daftar tahun 2012 waktu itu, terus karena ada COVID, jadi mundur 2 tahun harusnya. Porsi terakhir kemarin keberangkatan harusnya tahun 2023, tapi karena ada COVID terus jadi mundur 2 tahun, jadi alhamdulillah bisa berangkat tahun 2025 ini. Persiapan apa aja yang udah disiapin sejauh ini? Persiapan paling mental ya, karena sempat ketunda, jadi kan ya bagaimanapun harus mental disiapkan. Terus dari tahun kemarin sudah mulai ikut manasik sampai sekarang jadi ikut manasik terus. Sekeluarga atau suami istri atau sendiri? Insya Allah bareng istri, kakak, sama kakak juga. Jadi ada keluarga 6 orang. Kegiatan manasik haji ini akan terus dilaksanakan secara bertahap di masing-masing kecamatan hingga waktu keberangkatan ke Tanah Suci. Sebagai bagian dari persiapan spiritual, teknis, dan administratif bagi seluruh calon jemaah haji asal Kendal. Untuk calon jemaah haji asal Kendal dengan usia tertua tahun ini berusia 88 tahun, sementara termuda berusia 18 tahun. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Posko terpadu di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang untuk melayani arus mudik dan balik 2025 resmi ditutup. Selama periode posko pada 22 hari tersebut, tercatat ada 177.871 penumpang yang terbang dan mendarat di Kota Semarang. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada, resmi menutup posko terpadu Angkatan Udara Lebaran 2025 pada Sabtu 12 April 2025 siang. Posko yang dimulai sejak 21 Maret hingga 11 April 2025 tersebut mencatat sebanyak 177.881 penumpang terlayani selama arus mudik dan balik Lebaran. Jumlah ini mengalami peningkatan 5% dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Selain itu, selama periode posko berlangsung, tercatat ada 1.324 penerbangan dengan 97 extra flight atau penerbangan tambahan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Sedangkan muatan kargo volumenya mencapai 1.500 ton. Fajar menyebut dari extra flight tersebut, mayoritas penerbangan menuju Jakarta dan Kalimantan. Puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025 dengan melayani 9.700 penumpang. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada 6 April dengan total 10.400 penumpang. Kemudian untuk kargo ini total jumlah adalah 1.500 ton, ya, kenaikannya 70%. Kemudian selain itu dalam posko ini kita juga melaksanakan penambahan penerbangan yaitu extra flight sebanyak 97 penerbangan. Ya. Kebanyakan adalah ke Jakarta, ya, Cengkareng, Halim, kemudian kota-kota yang ada di Kalimantan. Dan pada saat puncak arus mudiknya yaitu pada tanggal 28 kemarin, ya, 28 Maret itu kita melayani 9.700 penumpang
dan di arus baliknya yaitu puncaknya di tanggal 6 April kemarin yaitu dengan total 10.400 penumpang. Dan on time performance kita cukup bagus ya, kita di 78%. Ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada posko mudik lebaran ini ya untuk Angkasa Pura Indonesia telah memberikan insentif ya kepada masyarakat dengan memberikan diskon sebesar 50% ya untuk biaya PJP 2U dan PJP 4U. Dan tentu ini akan berkontribusi langsung kepada penurunan tiket ya karena nilai itu adalah masuk dalam harga tiket gitu ya. Dan kemarin kita sudah komunikasi juga dengan pihak Garuda dan airline, rata-rata penurunan tiket adalah sebesar 16% gitu. Dan ini tentu sangat membantu dari penumpang yang melakukan mudik melalui angkutan udara ya, sehingga ya untuk minat ya atau pilihan masyarakat yang mudik melalui angkutan udara menjadi meningkat. Fajar juga menginformasikan bahwa ada sejumlah pengembangan rute penerbangan dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan berbagai tujuan. Di antaranya rute Tarakan, Jambi, Pangkal Pinang, dan pada bulan Mei mendatang akan dibuka rute ke Karimun Jawa. Dengan rute baru ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin bepergian. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Pada momen libur Lebaran kemarin, dua lokasi wisata di Kabupaten Semarang mencatat kunjungan wisatawan yang luar biasa, di mana perharinya ribuan wisatawan mengunjungi Saloka Tempak dan Taman Bunga Jolosia. Kondisi ini membuat Kabupaten Semarang menjadi wilayah wisata terfavorit pada periode libur Lebaran 2025. Baik Saloka Tempak dan Taman Bunga Jolosia menjadi beberapa lokasi wisata di Kabupaten Semarang yang dikunjungi banyak wisatawan tepatnya pada periode libur Lebaran 2025. Pada momen tersebut, Saloka Tempak menggelar event spesial bertajuk Mudik Spesial yang sukses menarik lebih dari 3.000 pengunjung perharinya.
Pada momen tersebut, jumlah wisatawan di tempat wisata keluarga yang berada di Kecamatan Tuntang berhasil naik di angka 5-10%. Hari ini memang cuaca agak kurang begitu mendukung karena sekitar jam 12 sudah hujan. Tapi antusias untuk berrekreasi di Saloka masih cukup tinggi. Kalau dibanding dengan tahun lalu, kita masih di atas sedikit dibanding tahun lalu, walaupun hujan. Saat ini sudah sekitar 3.000 pengunjung. Kalau nggak hujan, mudah-mudahan bisa sampai 4.000 gitu ya. Atau mungkin kalau rame benar biasanya sampai 5.000. Itu pengunjung Saloka. Di mana di dalam kita memang menyiapkan beberapa, selain wahana juga ada kuliner yang sifatnya deso gitu, dari suasana lebaran mudik kampung ke kampung halaman dengan makanan kuliner deso, acara-acaranya pun juga deso. Jadi pakai gamelan, pakai beberapa acara-acara yang sifatnya unik dan mempunyai kekuatan etnis lokalitas yang tinggi. Itu yang membedakan di Saloka dengan tempat-tempat yang lain. Yang aku ingat namanya aja Mbak, itu Paku Bumi, terus disco, terus ombat abit, sama apa sih cangkir-cangkir tadi itu yang diputer-puter. Ini mau naik biang lala masih ngantri. Isi so far masih first experience ya Mbak, masih menyenangkan sih, enjoy. Cuman mungkin kendalanya kan ini di luar teknis ya, itu outdoor kan hujan ya. Jadi mungkin banyak wahana yang belum dicoba, terus waktunya juga mepet kan, nanti tutup jam 7 ya. Mungkin next time kedepannya bisa lebih memperkirakan cuaca mungkin ya kalau sesuai BMKG. Selain Saloka Theme Park, Taman Bunga Celosia juga mencatatkan kunjungan wisatawan yang fantastis pada periode libur Lebaran 2025. Taman wisata bunga yang berada di Kecamatan Bandungan itu setidaknya dikunjungi ratusan hingga ribuan wisatawan dari berbagai daerah per harinya. Dengan meningkatnya angka jumlah kunjungan wisata di berbagai destinasi wisata tersebut, meyakinkan pemerintah Kabupaten Semarang bahwa hal tersebut menjadi indikator positif bagi sektor pariwisata di daerah tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Tradisi sesaji Rewanda kembali digelar di kawasan Gua Kreo, Kampung Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Warga membawa sejumlah gunungan berisi hasil bumi, buah-buahan, sayuran, hingga sego ketek. Beginilah suasana objek wisata Gua Kreo di Kota Semarang. Sejumlah warga berebut gunungan berisi sego ketek yang disiapkan dalam tradisi sesaji Rewanda. Dalam tradisi Rewanda, beragam gunungan disiapkan warga, mulai gunungan yang berisi hasil bumi, buah-buahan, sayuran, hingga sego ketek. Sebelumnya, gunungan tersebut diarak dari Masjid Al-Mabrur Kampung Talun Kacang menuju ke Gua Kreo. Konon, monyet yang ada di Gua Kreo membantu Sunan Kalijaga dalam mencari kayu jati yang akan digunakan sebagai pilar Masjid Agung Demak. Dalam sesaji ini terlihat ada replika kayu jati dan warga yang menggunakan kostum monyet ekor panjang. Nikmah, salah satu warga, mengaku antusias berebut sego ketek yang sebelumnya telah diarak. Ini dapat nasi ketek ya? Iya, ketek. Gimana Bu tanggapannya setelah merasakan bisa menang? Senang baru sekali ini Mas. Apa aja sih isinya? Apa aja sih lauknya? Lauknya tongseng, daun pepaya, tempe sama ikan asin. Harapannya apa sih Bu setelah mendapatkan apa? Keberkahan atau apa? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, keluarga semuanya lah. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng menilai bahwa tradisi Rewanda merupakan sebuah anugerah dan Pemkot akan berupaya mengembangkannya agar terus bertahan. Walaupun begitu cukup meriah, tapi masih ada potensi kita bisa upgrade dengan berbagai macam tambahan lah. Nah, ini tadi saya bincang-bincang sama Pak saya minta kepada Pak Samuel untuk membuat desain khusus yang bernuansa Kota Semarang untuk acara tradisi di Gua Kreo. Pada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2025. Kalau ini kan makanan punya kisah nih, kenapa kok disebut sego ketek? Ya.
Artinya ya supaya kalau kita makan nggak rebutan. Tradisi sesaji Rewanda sendiri merupakan wujud terima kasih warga setempat atas rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa dengan cara membagikan hasil bumi kepada monyet. Nantinya, tradisi ini akan dibuat lebih menarik agar bisa menjadi event tingkat nasional. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat bersama anggota Komisi 8 DPR RI asal Ranah Minang, Arisal Aziz, segera membangun panti rehabilitasi narkotika berbasis pondok pesantren di daerah Lubuk Pinturun, Kota Padang. Pembangunan panti rehabilitasi narkotika diharapkan dapat menekan atau memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di Sumber. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat segera membangun panti rehabilitasi narkotika berbasis pondok pesantren di daerah Lubuk Pinturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Kepala BNNP Sumber Brigadir Jenderal Polisi Riki Yanuarfi di Padang Minggu 13 April mengatakan, rencana itu merupakan tindak lanjut hibah tanah dari anggota Komisi 13 DPR RI asal Ranah Minang, Arisal Aziz kepada BNNP Sumber. Hibah tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka pengguna narkoba di Ranah Minang. Kepala BNNP Sumber mengatakan, rencana pembangunan panti rehabilitasi narkotika diharapkan dapat menekan atau memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. Panti rehabilitasi Sumatera Barat yang ditanggung oleh pemerintah cuma satu, dihabesanin. Nah, ini kan butuh biaya. Nah, beliau menghibahkan tanah di daerah Lubuk Pinturun, mau membangun panti rehabilitasi berbasis pesantren, dan itu free. Dengan 1,1 populasi penduduk Sumatera Barat yang sudah terindikasi terlibat kasus narkotika, ini perlu kita mapping, perlu kita pilah. Mana yang pengguna, mana yang penyalahguna, mana bandar, mana pengedar. Pengguna, penyalahguna, kita rehabilitasi. Kalau kita masukkan ke penjara, mereka akan bisa naik kelas. Dari pengguna, bisa di pengedar atau bandar. Nah. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI, Arisal Aziz mengharapkan dengan adanya panti rehabilitasi khusus narkotika itu turut dapat mengatasi masalah kelebihan kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan. Betul, seluruh Indonesia kapasitas tempat hunian dari pemasyarakatan overload. Nah, jadi itulah makanya saya berpikir bagaimana pengonsumsi narkoba itu bisa disatukan di rumah rehabilitasi. Sebelumnya, panti rehabilitasi untuk pengguna narkotika yang resmi milik pemerintah Sumber hanya satu, yakni di Rumah Sakit Jiwa Habesanin. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun BNN, Sumber berada di urutan ke-6 di Indonesia dalam hal penggunaan narkoba. Pemerintah Kabupaten Bulungan memasang kode batang atau barcode pada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir Sungai Kayan. Kegiatan ini bertujuan untuk pendataan dan penataan kota agar tidak tercipta kumuh di lokasi berjualan. Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara memasang kode batang atau barcode ke tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL yang berada di pinggir Sungai Kayan. Terdapat 255 usaha dari pedagang kaki lima tersebut yang dipasangi barcode. Hal ini bertujuan untuk mendata PKL yang ada sekaligus penataan ulang kota agar jauh dari kesan kumuh. Saat dijumpai antara pada Sabtu malam 12 April, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Bulungan, Erin Wiranda menjelaskan Pemkab Bulungan telah membatasi jumlah pedagang kaki lima yang boleh berjualan di lokasi itu, yakni sebanyak 255 pelaku usaha. Dan berdasarkan pemasangan barcode yang telah dilakukan, ditemukan sekitar 3 pedagang kaki lima yang tidak terdata sehingga tidak diberikan barcode sebagai tanda izin berjualan. Nah, nanti kalau misalnya dipaksakan semua, nah nanti kan istilahnya tidak baik ya, penataannya kan setelah terkesan ya ini kan kalau kita juga melihat kondisinya juga sudah tidak terdata seperti itu. Sebenarnya taman ini kan sebenarnya fungsi ya taman kota sebenarnya.
Tapi sebenarnya yang difasilitasi ini ada tempat-tempatnya seperti ini ya. Nah, tapi nanti kita lakukan penataan, ya, nanti kebijakan dari pemerintah daerah nantinya akan kita sampaikan kembali. Bagi pedagang kaki lima yang tidak terdata dan tidak mendapatkan barcode, maka akan diberikan sosialisasi terkait larangan berjualan dan akan direlokasi ke wilayah lain yang telah disiapkan Pemkab Bulungan. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas pagi Anda.